Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadril Teguh Muhsin, NIM 0410142502, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa dan sejarah bahasa. Pengertian dan fungsi bahasa merupakan sistem komunikasi yang menggunakan simbol verbal dan nonverbal untuk menyampaikan pesan. Fungsinya mencakup alat komunikasi, identitas budaya, serta sarana berpikir bagi manusia. Bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat arbitrer, konvensional, dan produktif yang digunakan manusia sebagai alat untuk berkomunikasi dengan makhluk sosial lainnya, berinteraksi sosial, serta mengidentifikasi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh bahasa yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang artinya tidak ada hubungan alami antara bentuk kata dan maknanya. Hubungan ini terjadi karena kesepakatan sosial. Contohnya misalnya air, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut water dan dalam bahasa Arab disebut alma. Tidak ada bunyi alami antara bunyi kata dengan zat cair tersebut. Ada juga ciri-ciri bahasa. Yang pertama, sistematis. Bahasa yang tersusun atas aturan-aturan yang teratur dan konsisten, mulai dari tataran bunyi atau fonologi, pembentukan kata atau morfologi, hingga susunan kalimat atau sintaksis. Contohnya, kalimat Ani sedang membaca buku mengikuti pola SPO yang benar dalam bahasa Indonesia. Jika diubah menjadi buku membaca Ani, sedang strukturnya salah dan tidak dapat diterima. Yang kedua, bermakna. Setiap unsur bahasa memiliki arti, contohnya rumah sebagai tempat untuk kita tinggal. Yang ketiga ada ciri dinamis, bahasa terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Yang keempat, ciri produktif, bahasa yang dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Yang kelima ada ciri yang unik, setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri, misalnya bahasa Gorontalo. Yang keenam, universal, memiliki ciri-ciri umum yang dapat ditemukan di semua bahasa. Adapun fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi instrumental, yang dimana bahasa ini digunakan sebagai alat untuk memanipulasi lingkungan agar keinginan kita terpenuhi. Yang kedua ada fungsi regulasi, yaitu fokusnya adalah mengontrol perilaku orang lain melalui perintah, larangan, atau saran. Yang ketiga, fungsi interaksional. Bahasa ini digunakan untuk membangun hubungan sosial dan memelihara kontak antar manusia. Poin utamanya bukan pada informasi, tapi pada keakraban. Baik, kita masuk ke sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, mulai Sumpah Pemuda bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Setelah kemerdekaan 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi resmi. Kemudian ada juga yang disebut dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada ejaan Ophuijsen dari 1901 sampai 1947. Ejaan ini menggunakan huruf OE untuk bunyi U. Contoh penulisannya adalah Soewandi. Yang kedua ada ejaan Soewandi dan ejaan Republik dari 1947 sampai 1972. Ejaan ini mulai menggunakan huruf U. Contoh penulisannya berubah menjadi Suwandi. Lalu selanjutnya ejaan yang disempurnakan atau EYD dari 1972 sampai dengan sekarang menggunakan aturan huruf U. Contoh penulisannya tetap Suwandi. Ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut dengan EBI dari 2016 sampai dengan sekarang. Bahasa ini menggunakan aturan yang sama dengan EYD, namun dengan beberapa penyesuaian dan klarifikasi tambahan. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.